Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia yang ke-8. Dalam video pembelajaran yang ke-8 ini, kita akan menggali informasi penting dari buku sejarah atau teks sejarah. Untuk itu, marilah simak terus video pembelajaran ini. Menampilkan informasi dalam bentuk peta pikiran dari sebuah teks sejarah. Pada video-video sebelumnya, kita telah menampilkan informasi dalam bentuk kesimpulan. Ya. Untuk kesempatan ini atau dalam pembelajaran ini kita akan menampilkan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk dapat membuat informasi sebuah teks dalam bentuk peta pikiran? Yang pertama, menentukan ide pokok tiap paragraf. Tentunya anak-anak sudah paham cara menentukan ide pokok tiap paragraf. Bapak mengingatkan kembali bahwa ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Jadi langkah pertama, menemukan dulu kalimat utama. Lalu temukan ide pokok. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan ide-ide penjelas. Di dalam setiap paragraf ada kalimat-kalimat penjelas. Di dalam kalimat-kalimat penjelas itu terdapat ide-ide penjelas. Yang ketiga, membuat informasi ke dalam peta pikiran. Setelah kita menemukan atau menentukan ide pokok dan ide-ide penjelas, barulah kita buat ke dalam bentuk peta pikiran. Mari kita bersama-sama membuat peta pikiran dari sebuah contoh teks sejarah. Bapak sudah memberikan salah satu contoh teks sejarah. Nah, ini contoh teks sejarah yang mengisahkan tokoh pejuang Ibu Fatmawati. Ini semuanya ada 2 paragraf. Ya. Tentunya ada 2 ide pokok. Ya, ada 2 ide pokok. Baik, kita lihat. Kita cermati dulu bacaan ini atau teks sejarah ini. Ini semuanya paragraf pertama ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 kalimat. Paragraf yang keempat disusun oleh 4 kalimat. Kalau 4 kalimat berarti 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Nah, di sini kalimat utamanya berada di awal kalimat. Maaf, ralat, bukan di awal kalimat tetapi di awal paragraf. Ulangi bahwa letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kalau begitu, namanya paragraf apa anak-anak? Ya, betul. Namanya paragraf deduktif. Nah, lalu kalimat berikutnya ini adalah kalimat penjelas. Ada 3. Dari sini ke sini 1, terus 2, 3. Nah, ini adalah kalimat-kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas ini ada ide-ide penjelas. Ya. Kalau ada 3 kalimat penjelas berarti ada 3 ide penjelas. Ya. Kemudian kita mencermati paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua berapa kalimat ya? Coba kita hitung bersama-sama. Ya, biasanya
Sebuah kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik, ada juga yang diakhiri dengan tanda tanya, dan ada juga yang diakhiri dengan tanda seru. Tidak ada kalimat yang diakhiri dengan tanda koma atau tanda baca yang lain. Baik, kita hitung. Kita lihat pada tanda baca akhir ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata paragraf ini dibentuk oleh 7 kalimat. Maka terdiri dari 1 kalimat utama dan 6 kalimat penjelas. Jadi nanti ide penjelasnya ada 6. Nah, kemudian kalimat utamanya ada di mana? Ya, ternyata setelah dicermati, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Masih paragraf deduktif. Ya, ini. Kalimat utamanya ada di sini. Baik, kita paparkan kembali menjadi ide pokok dan ide penjelas. Ya, kita lihat paragraf yang pertama ya. Yang tadi dibayangkan, paragraf yang pertama itu kita tentukan dulu ide pokoknya apa. Yang kedua, ide penjelas apa ya. Yang paragraf yang pertama itu ada 4 kalimat, berarti ide penjelasnya ada berapa? Ya, benar, ide penjelasnya ada 3. Baik, kita lihat dulu ide pokok. Nah, ini ide pokoknya. Lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Lalu kita lihat ide-ide penjelasnya. Semuanya ada 3. Ide penjelas yang pertama, putri dari pasangan Hasan Din dan Siti Khadijah. Ide penjelas yang kedua, ayahnya tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Dan ide penjelas yang ketiga, ibunya keturunan keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, Sumatera Barat. Nah, kita sudah mengetahui ide pokok dan ide-ide penjelas. Nah, ide pokok dan ide penjelas ini nanti akan dimasukkan ke dalam peta pikiran. Tapi sebelumnya kita tentukan juga paragraf yang kedua. Nah, kita lihat paragraf yang kedua. Tentukan dulu ide pokoknya. Kita tentukan, lalu ide penjelasnya kita juga tentukan. Apa sih ide pokoknya? Nah, ini ide pokoknya, menikah dengan Soekarno pada 1 Juni 1943. Lalu kita tentukan juga ide-ide penjelasnya. Semuanya ada berapa tadi? Ya, betul. Ada 6 ide penjelas. Ide penjelas yang pertama, setia sebagai ibu negara. Yang kedua, tokoh wanita yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, jasanya menonjol dalam peristiwa proklamasi. Yang keempat, menjahit bendera pusaka merah putih. Yang kelima, menjahit bendera pusaka pada Oktober 1944. Dan yang terakhir, bendera dikibarkan setelah pembacaan proklamasi. Baik anak-anak, di sini ada kata-kata yang sama nih. Ide keempat dan ide yang kelima, menjahit bendera pusaka. Nanti ini bisa dijadikan satu tempat ya. Ini nanti dijadikan di dalam satu tempat atau di redaksinya atau tulisannya dibuat menjadi satu baris saja ya, dibuat satu baris saja. Nanti akan menjadi menjahit bendera pusaka merah putih pada Oktober 1944. Jadi disatukan saja nih. Akan disatukan. Baik, kita lihat langsung saja ke bentuk
peta pikiran yang kita buat. Nah ini. Nah, ini bentuknya seperti ini anak-anak. Ini bentuk peta kepikiran. Bentuk peta kepikiran ada juga bisa dibuat seperti ini. Yang bagus itu di tengah itu judul. Kalau di sini judulnya kan tadi ya, judul teksnya adalah Padmawati. Kemudian ini adalah ide pokok paragraf pertama, dan ini adalah ide pokok paragraf yang kedua. Sedangkan yang selanjutnya, yang ini ya, ada 1, ada 2, 3, ini adalah ide penjelas dari kalimat-kalimat penjelas. Kalau di paragraf yang pertama ada 3 ide penjelas. Kemudian kalau di paragraf yang kedua semuanya ada 6, tetapi tadi ada yang digabung ide penjelas yang keempat dan ide penjelas yang kelima. Ya, karena di sana ada kata-kata yang sama lalu dilebur saja menjadi satu ya. Nah, baik, ini anak-anak, ini bentuk penampilan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kiranya anak-anak paham bagaimana menampilkan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada bermacam-macam bagaimana kita menampilkan informasi. Ada yang berbentuk kesimpulan, ada juga yang berbentuk menjawab pertanyaan, ada juga yang berbentuk ringkasan. Nah, untuk video pembelajaran ini kita belajar memetakan atau menampilkan dalam bentuk peta pikiran. Sekian dulu anak-anak video pembelajaran yang ke-8 ini. Kiranya anak-anak semakin paham bagaimana menggali informasi dan menampilkannya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Pembelajaran selanjutnya.